أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat, dengan penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah serta inayah, sehingga kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali pada kajian Tadarus Al-Quran, metode Tadarus 5T, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Humazah pada ayat yang pertama. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kita sebagai umat yang berharap atas syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita sudah memberikan kajian ataupun kita sudah mentelaah dan sudah mengkaji surat Al-Humazah secara umum. Lalu kemudian pada hari ini, pada malam ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Humazah ayat yang pertama. Bagaimana nanti secara detail yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Dr. Ahmad Hidayat Lubis, apa nanti yang akan, pelajaran apa yang akan kita ambil, lalu kemudian apa yang bisa kita perbuat, apa yang membuat iman kita bertambah, lalu perbuatan apa yang bisa kita ambil sebagai pelajarannya. Tapi tentu saja sebelum kita masuk kepada materi utama pembahasan tentang surat Al-Humazah ayat pertama, seperti biasa kita perlu pemanasan terlebih dahulu, ya dia adalah tanya jawab. Baik, silahkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berpartisipasi di dalam kolom chat. Baik, surat Al-Humazah dimulai dengan kata wail. Kira-kira apa makna wail ini? Apa arti wail ini? Celaka. Celaka ya. Masya Allah, celaka. Celaka. Nah, kalau diawali dengan kata wail, yaitu dengan arti celaka, berarti wail pada ayat yang pertama bermaksud apa ini? Mengapa celaka? Apa maksud daripada celaka? Ancaman. Ancaman. Allah maghfir lana, ya Allah. Ancaman. Dosa besar. Ancaman. Humazah. Apa makna dari humazah? Apa arti dari humazah? Pencela, pengumpat. Ada lagi yang lain? Masya Allah. Pengumpat. Ada lagi? Pengumpat dan pencela. Ada bahasa lain? Atau ada muradif, sinonim, sinonimnya? Penggunjing. Iya, menggunjing atau di apa tuh? Di menggibah. Aywa, menggibah.
Alhamdulillah. Kalau ghibah itu menggunakan kata-kata. Lalu apa arti daripada lumazah itu sendiri? La, humazah menghina. Kalau lumazah, humazatin lumazah adalah sikap atau isyarat atau apalagi gestur ataupun apa dan apalagi tingkah laku, tindak tanduk begitu ya. Yang memberikan isyarat bahwasannya itu adalah sesuatu hal yang menghinakan. Eh, baik, kalau misalkan kita review, ada di ayat Al-Quran surat Al-Qalam, ayat 11, ayat 10 dan 11. Wala tuti' kulla hallafin mahid hammazim masya'im binamim. Yang artinya ayat 10, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ayat 11-nya, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Ada kaitannya enggak dari surat Al-Qalam dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini? Ada apa keterkaitannya dengan dua surat ini? Apa keterkaitannya? Di dalam surat Al-Qalam tadi Hammazim masya'im binamim, jangan ikuti, salah satunya adalah yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Sama-sama sifat tercela. Banyak pencela orang lain ya. Ah, baik. Kalau misalnya kita lihat secara gambaran, secara mudahnya atau secara ringkasnya, ayat pertama surat Al-Humazah, Wailul likulli humazatin lumazah. Ini gambaran apa? Apakah tadi kita sudah jawab tentang ancaman. Ancaman terhadap apa? Bagi siapa? Bagi yang melakukan apa? Ancaman apa ini? Ancaman dan siksaan bagi yang bagi pencela. Ancaman dan siksaan. Kira-kira siksaannya ini kecil atau berat atau sedang atau bagaimana? Berat ya. Kalau sudah ada kata wail begitu, celaka, berarti bukan hal yang remeh-temeh begitu. Jadi ini adalah satu hal yang berat. Masya Allah. Masya Allah. Baik, kalau kita lihat bahwasannya di dalam surat Al-Humazah itu Allah menyampaikan wail atau ancaman yang sangat keras dan siksaan pula nanti akibatnya. Lalu apa yang akan kita lakukan sekiranya dengan mudahnya apa dari penggalan yang ringkas ini, apa yang bisa kita perbuat, apa yang kita pelajari, apa yang kita ambil pelajaran. Tidak mencaci orang lain, Masya Allah. Berusaha untuk menghargai orang lain, menjaga lisan, bisa jadi ya menjaga lisan, tidak mencaci orang lain. Mengerem sikap kita supaya tidak mencela orang lain, Masya Allah. Menjaga hati dan lisan, menjaga hati tetap husnuzon. Jangan mencela orang lain. Aha. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan.
Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terima kasih atas partisipasinya dan juga tanya jawabnya untuk sekali lagi pemanasan agar kita siap menerima materi yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Ya, Alhamdulillah guru kita sudah hadir pada malam hari ini dan tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan dan juga mari kita pelajari. Saksikan dengan seksama apa makna yang terkandung di dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa detailnya? Lalu kemudian setelah itu apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan iman kita dan juga apa pelajaran yang bisa kita ambil untuk memperbaiki amalan kita. Baik, tanpa berpanjang lama lagi, saya persilahkan kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis untuk menyampaikan materi. Falyatafaddal mashkura. Tafaddal, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana allimna al-Qur'ana wa as'idna bihi. Allahumma rabbana ij'al al-Qur'ana lana imama wa huda wa rahmah. Allahumma aqri'na fala nansa. اللهم ألق القرآن في قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم آمين. Jazakumullah khairan Ustaz Faiz, barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan para tutor, para Ustaz, Ustaz Agus, Ustaz Amin, Ustazah Hanifah, Ustazah Wardah, Ustazah Mega, barakallahu fikum. Dan seluruh tim markaz yang hadir pada hari ini, barakallahu fikum. Dan seluruh peserta tadarus yang istiqamah. Ana doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan ketenangan dan kasih sayangnya kepada antum sekalian yang istiqamah dalam tadabbur dan tadarus ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita mengucapkan tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan harus memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan harus banyak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, sedikit dari hambaku yang bersyukur selalu melihat sisi kurangnya saja. Selalu melihat sisi kurangnya saja. Kurang, 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 kurang. Tidak pernah bersyukur, berterima kasih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki, kesehatan, kelapangan waktu, teman yang baik, guru yang baik, diberikan juga tempat mencari rezeki yang baik, diberikan juga lingkungan yang baik, suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, mertua yang baik, bersyukur. Diberikan keturunan dan sehat keturunannya sempurna, bersyukur. Banyak kebaikan, tetapi syaitan menutup kebaikan-kebaikan itu dari hati kita sehingga kita tidak merasakan dan tidak mensyukurinya. Dan Allah berfirman, qalilam ma tashkurun, sedikit bagi kalian yang bersyukur. Kita sebagai pentadarus Al-Quran, sebaiknya kita menjadi hamba yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah.
Gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, mengembalikannya untuk kebaikan ketaatan kepada Allah. Gunakan semaksimal mungkin nikmat itu, kembalikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kudwah kita, sebagai tauladan kita dalam menjalani kehidupan kita, baik sebagai seorang guru, sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang pemimpin, atau seorang suami, atau sebagai seorang manusia yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Nabi kita Muhammad SAW menjadi contoh tauladan yang sangat sempurna. Akhlak beliau adalah akhlak yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi SAW. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau dalam akhlak yang sangat mulia. Akhlaknya bersih, mulia, sempurna. Ini sebuah nikmat yang besar. Makanya ada doa yang suka Nabi baca. Dan ini sebaiknya kita juga membacanya doa ini ya. Doa agar diberikan oleh Allah akhlak yang baik. Yaitu Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wa a'udzu bika min sayyi'il akhlaq. Wa na'udzu bika min sayyi'il akhlaq. Atau artinya Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Artinya ya Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang menunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik kecuali Engkau. Ini kita berdoa dengan ini. Terus terang akhlak itu susah. Ana pun masih belajar terus-menerus tentang akhlak. Karena kita ini kaum muslimin, ya, ana pesan buat kita semua. Karena kita sedang bahas al-humazah, ini terkait sekali dengan akhlak. Kita semua harus harus berpikir begini. Setinggi-tingginya ibadah kita, jangan lupakan akhlak kita. Serajin-rajinnya ibadah kita, jangan lupakan akhlak kita. Karena akhlak itu babnya lebih luas, lebih banyak daripada bab ibadah. Akhlak itu babnya lebih luas, lebih banyak daripada ibadah. Jadi antum sudah rajin salat, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, bahkan menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, guru Quran, menjadi seorang pekerja, mengajarkan kebaikan. Ini semua amal-amal saleh, tapi jangan lupakan akhlak. Akhlak atau adab itu amalan yang sangat-sangat penting di mata Allah. Nah, oleh karena itu, kita jadikan Nabi kita Muhammad SAW sebagai qudwah kita, contoh kita dalam berakhlak. Begitu lembutnya hati beliau, begitu pemaafnya beliau, begitu baiknya lisan beliau. Masya Allah ya. Malu kalau berbicara tentang akhlak Nabi SAW. Jauh sekali rasanya ingin berakhlak seperti Nabi, rasanya masih susah. Masih jauh kita.
Tapi kita berikhtiar, berusaha. Bisa menjadi pemaaf seperti Nabi, bisa menjadi orang yang memaklumi kekurangan orang lain seperti Nabi. Masya Allah, bukan mudah, itu bukan mudah. Bisa menyayangi orang yang tidak mampu seperti Nabi, bisa perhatian kepada orang lain seperti Nabi. Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka dari itu, mari kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. Eh, Insya Allah hari ini kita akan bahas surat Al-Humazah ayat 1 saja. Mari kita baca ya, saat Faiz aja sekalian. Sekalian buat acara, sekalian baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Silakan Ustaz Faiz. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Jazakumullahu khairan Ustaz Faiz. Qabbalallahu tilawatak. Allahumma amin. Wailul likulli humazatil lumazah. Arti, kita coba artikan dulu arti kata wail. Jadi sudah ya, Ustaz Faiz ya, arti kata wail. Sudah Baik, di Ana mukaddim. jelaskan arti kata wail. Wail artinya celaka. Itu arti pertama. Arti pertama celaka, ya. Wail arti pertama adalah celaka. Arti kedua dari wail adalah nama lubang di dalam neraka. Neraka yang sangat dalam lubangnya. Kata Nabi, jika satu buah batu dilempar dari permukaan neraka, dilempar ke dasar neraka, maka batu itu akan sampai ke dasarnya selama 70 tahun lamanya baru sampai ke dalam dasar neraka. 70 tahun batu dilempar masuk baru sampai dasarnya. Antum bayangkan berapa dalamnya neraka itu. Kita melempar batu dari 10 kilo, 10 kilo lempar ke bawah itu sebentar itu. Sampai cepat itu. Ini sampainya bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, bukan juga bulan, bukan setahun, tapi 70 tahun batu itu terus sampai terus, terus siang malam ke bawah terus, siang malam ke bawah terus, 1 bulan masih terus belum sampai. Terus 2 bulan belum sampai terus, sudah 1 tahun belum sampai dasarnya terus, 2 tahun belum sampai dasarnya terus, jatuh terus. 3 tahun, 4 tahun, 50 tahun, terus sudah 70 tahun masih berada di awang-awang, belum sampai ke dasar neraka. Sampai 70 tahun barulah dus sampai di dasar neraka paling bawah. Nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi neraka itu banyak lubang-lubangnya, banyak tingkatannya, kedalamannya. Kedalaman yang paling dasar, ke kedalaman yang di atasnya, dan di atasnya, di atasnya. Dan semuanya musibah. Semuanya buruk, tidak ada yang sedikit pun kebaikan di neraka. Jadi wail itu salah satu tingkatan atau lubang neraka. Salah satu tingkatan di dalam lubang neraka yang besar. Wail. Jadi wail artinya dua. Yang pertama adalah celaka. Yang kedua suatu lubang, suatu lembah di dalam neraka yang besar tersebut. Neraka itu besar. Saking besarnya matahari akan dimasukkan dan neraka masih luas setelah matahari dimasukkan. Ya. Jadi wail
Artinya pertama celaka. Yang kedua arti wail adalah lembah di neraka. Sebuah lembah di neraka. Baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Faiz, kata wail, celakalah, masuk nerakalah begitu. Ya, celakalah, masuk nerakalah. Wail, celaka. Celaka itu di dunia dan di akhirat. Wail, celaka di dunia dan di akhirat. Celaka di dunia, bentuk kecelakaannya tidak disebut oleh Allah. Yang penting dia akan celaka, dia akan rugi, dia akan sengsara. Wail. Ini mengerikan sebenarnya. Terus terang, eh, kalau ada kata wail, ini mengerikan. Wail itu sebuah kecelakaan, sebuah kerugian, sebuah kesengsaraan. Kecelakaan apa? Kecelakaan kendaraan, bukan. Bukan kecelakaan fisik, kecelakaan kehidupan Anda, kecelakaan iman, kecelakaan pahala, kecelakaan nama baik Anda di hadapan Allah, kecelakaan status Anda di hadapan Allah, celaka Anda, sengsara Anda. Nauzubillah, sengsara seseorang manusia tersebut, wail, dia celaka. Ada kecelakaan dalam imannya, kecelakaan dalam lisannya, kecelakaan dalam perbuatannya, kecelakaan dalam catatan amalnya. Terjadi kecelakaan pada dia, terjadi kesengsaraan pada dia, wail di dunianya dan di akhiratnya. Dan puncak tertinggi dari wail, kalau ada kata wail, puncak tertingginya adalah dia, tingkat kecelakaan tertingginya adalah dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka wail. Naudzubillah min dzalik. Kecelakaan yang paling mengerikan adalah ketika dilemparkan ke dalam neraka wail. Baik, ini ada apa? Ada apa Allah Azza wa Jalla memulai surat ini dengan wail? Padahal biasanya kata wail itu berada di belakang atau di tengah. Walakumul wailu mimma tasifun, ada di tengah. Walakumul wail, kalian akan celaka, kalian akan mendapatkan neraka wail mimma tasifun, atas lidah kalian yang menghina Allah Azza wa Jalla. Itu di tengah surat. Ada juga kata ya wailana, ya wailana, celakalah kami begitu. Itu juga di tengah surat. Nah, di sini ada wail muncul di depan. Wail. Biasanya, biasanya ancaman itu di belakang, tetapi ancaman ini di depan. Surat Al-Asr, ancamannya di ayat keberapa? Surat Al-Asr, ancamannya ayat keberapa? Silakan. Surat Al-Asr, ancaman kerugian di ayat berapa? Masih ingat Al-Asr? Dua ayat kedua. Innal insana lafi khusr. Di alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Kalla. Ayat berapa itu? Ancamannya. Di surat At-Takathur. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Ayat keberapa? Ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Kalaulah kita perhatikan ya, subhanallah, Al-Quran penuh dengan ancaman. Allahu Akbar. Makanya makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, enam. Makanya dalam Al-Quran disebut apa? Ada satu ayat berbunyi, "Afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Wa la tabkun, kata Allah. Apakah kalian tidak menangis mendengar Al-Quran? Apakah kalian tidak menangis mendengar Al-Quran? Maksudnya, apakah kalian tidak menangis mendengar ancaman-ancaman Al-Quran?
Mana hati kalian? Aina qulub? Aina al-qulub? Afi qulubin aqfaluha? Mana hati-hati hati-hati kita? Apakah hati-hati itu terkunci? Wala tabkun? Mana hati-hati kita tidak bisa menangis mendengar ancaman-ancaman Allah? Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha aynal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak bergetarkah hati, tidak takutkah hati itu? Ainal qulub? Mana hati-hati yang bersih? Mana hati-hati para sahabat yang turun Al-Quran langsung menggetar hati mereka? Innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Tidakkah bergetar dengan ancaman itu? Wail, wail. Mana hati-hati yang bersih? Aina qalbun salim. Hati-hati yang lembut, hati-hati yang layyin. Mana hati-hati yang lembut? Mendengar kata wail, mengerikan kata wail. Terus terang serius, kata wail bukan kata yang ringan, kata wail. Wailul, wailun, kata yang mengerikan. Jadi ayat ini atau surat ini dimulai dengan ancaman dan ancamannya sangat khusus yaitu wail. Ancaman tentang kesengsaraan, kecelakaan dan yakni yakni neraka, neraka wail. Baik, sampai di sini kita harus berpikir, harus merasakan bahwa ada sebuah ada sebuah kecelakaan, ada sebuah kengerian di sini, ada sebuah kengerian di sini. Kenapa? Ada apa? Apa kengerian itu? Apa kecelakaan itu? Kata Allah, likulli humazah, likulli humazah. Kecelakaan, kengerian atau neraka, wail bagi setiap humazah. Humazah artinya ini adalah banyak. Artinya humazah ini adalah, kita simpulkan saja ya, artinya bisa dua. Satu, menghina, menghina dari belakang atau ghibah, mengumpat, menghina, mengumpat. Humazah tadi apa yang pertama? Mengumpat dari belakang. Itu makna pertama. Makna yang kedua, humazah itu artinya menghina dengan lisan. Jadi kalau kita gabung, dia menghina dari belakang dan dengan lisan. Menghina dari belakang dan dengan lisan. Baik, jadi ternyata yang diancam oleh Allah dengan wail, dengan neraka wail adalah perbuatan menghina, merendahkan, mengucilkan, menjelekkan dengan lisan dan di belakang orangnya. Astaghfirullahaladzim. Tentu ini mengerikan. Tetapi begini, tetapi begini ya. Ini kita alhamdulillah di sini ayat ini ada kata, ada ada tak marbutah. Coba lihat, ada tak marbutah di situ. Humazah, ya, benar nggak? Belakangnya ada tak marbutah, benar nggak? Coba lihat, benar nggak? Ada tak marbutah, benar ya? Kita lihat. Nih, humazah, nih.
Nah, barakallahu fiik. Ada, betul. Ini humazah, tak ini menunjukkan sering. Ya, terima kasih barakallahu fiik. Tak ini menunjukkan sering, saking seringnya seakan menjadi kebiasaannya dan menjadi buah bibirnya, menjadi apa? Menjadi produk lisannya. Jadi tak marbutah ini berfungsi sebagai menunjukkan sering dan biasa. Apa tadi? Coba tak marbutah ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Sering dan biasa. Ya, seakan itu pekerjaannya. Ya, seakan itu pekerjaannya. Pekerjaannya adalah menjelekkan menjelekkan orang lain dari belakang dengan lisannya, dengan kata-kata. Kalau sekarang kata-kata itu bisa berupa tulisan, hati-hati. Jangan kita salah, ya. Ya, jadi kata hamzah di situ huruf tak marbutoh itu menunjukkan kebiasaan. Anda tanya, ada nggak orang zaman ini yang hidup bekerja hari-hari hari-hari setiap hari dia mencari aib orang dan membeberkan aib orang? Hah? Ada nggak? Dia dapat rezeki dari situ. Ada nggak? Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kerjaan, menjadi sebuah kesukaan. Banyak ya. Maka orang seperti itu wail. Mereka kena dengan ancaman Allah. Wail. Berarti wajar. Sekarang antum rasakan. Wajar kalau mereka itu diancam oleh Allah dengan wail. Karena humazah menunjukkan tabiat kebiasaan sehari-hari. Humazah. Tak itu. Mubalaghah. Kalau kata ulama, mubalaghah atau bahasa kitanya hiperbola. Saking banyaknya. Ya, para buzzer. Na'udzubillah. Dan ternyata benar apa yang Bapak Ibu jawab, buzzer. Ana punya sepupu, anaknya Om. Dia bekerja di sebuah media. Kemudian media itu tutup sebab corona. Setelah corona, media tersebut, perusahaan atau kantor media tersebut diminta oleh seseorang atau perusahaan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang tadinya memberitakan, sekarang pekerjaannya adalah pekerjaannya menjelekkan fulan, dan perusahaan itu diberikan uang untuk mempekerjakan tim medianya yang tadinya memberitakan sesuatu sekarang menjelekkan seseorang. Telepon anak beliau, Bang, bagaimana nih anak, pekerjaan anak, perusahaannya berubah, tadinya media sekarang jadi menjelekkan orang fulan, kita dibayar untuk itu. Subhanallah, anak bilang ajib. Kayak yani. Anak bilang, dia nanya, beliau nanya, keluar atau gimana bang? Kalau antum bisa keluar, keluarlah. Keluar dari pekerjaan itu. Ya, hati nurani anak tidak nyaman kok anak bekerja memposting kejelekan orang setiap hari. Nauzubillah. Itulah humazah, wail, celaka, neraka. Ya, jadi semakin besar porsinya, semakin celaka dia. Semakin besar porsi humazahnya, semakin besar kecelakaannya. Tapi bukan berarti kalau antum tidak melakukan, antum tidak ada kecelakaan. Jadi kita kita ini berusaha untuk menahan diri dari humazah, membicarakan orang dari belakang. Anak yakin ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Kita menahan diri dari membicarakan aib orang dari belakang. Tidak mudah. Semoga Allah ampuni anak dan kita semua. Allah ampuni antum dan anak semua. Semoga Allah ampuni orang-orang yang pernah kita obroli dari belakang. Semoga Allah ampuni mereka. Allah ampuni mereka. Allah ampuni mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu tidak mudah. Jadi kita jangan merasa
ah saya nggak tabiat, saya bukan buzzer. Jangan begitu, bukan. Ya, mungkin buzzer lebih terprogram untuk melakukan humazah. Tapi kita yang tidak terprogram bukan berarti tidak. Bisa jadi kita terkena dan 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 ini munculnya dan ini adalah pekerjaan lisan ya, pekerjaan lisan, pekerjaan yang sangat mudah menghina itu, menjelekkan itu. Maka kita di sini wailun wailul likulli humazah, maka kata humazah di sini kita ambil satu perhatian di sini, perhatian jangan lagi atau kurangi atau rem. Jangan atau kurangi atau rem atau ketika terjatuh segera istighfar. Terjatuh dalam apa? Terkena apa? Terkena tadi humazah, membicarakan dari belakang, mengumpat dari belakang dan dengan lisan atau tulisan. Subhanallah, tolong direm, tolong fahami bahwa perbuatan itu setelah tadarus ini perbuatan itu perbuatan yang wail. Ingat itu. Jadi kalau ada teman kita sesama tadarus eh, khilaf, lisannya mulai mengucapkan hinaan, benar-benar menghina, ya bukan sedang berbeda ketika kita sedang evaluasi. Kita sampaikan bukan untuk menghina, hanya evaluasi ada sedikit kekurangan kita ingin angkat. Itu tidak apa-apa. Kita ingin perbaiki kekurangan ini, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menghina, beda orang yang ingin menghina, menjatuhkan, meremehkan, menjelekkan. Kalau kita dengar itu dari teman kita tadarus, langsung wail. Ingatkan dia dengan kata wail. Kalau anak ingatkan anak dengan kata wail, wail, ya. Saling mengingatkan ad-dinun nasihah wa tawasaw bil haqqi. Terima nasihat dan saling menasihatkan. Kita tidak ada yang sempurna. Ana bukan nabi, para ustadz di sini bukan nabi, antum juga yang sudah tadarus juga bukan nabi. Ana dan antum masih penuh kekurangan. Tetapi ingatlah wail, ingat kata wail likulli humazah yang suka membicarakan kejelekan orang lain tujuannya untuk menjatuhkan, menghinakan. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Baik, itu humazah. Ya, semakin banyak, semakin celaka semakin besar. Maka apabila ada saudara, keluarga, teman bekerja sebagai humazah, dibayar sebagai humazah, istighfar. Suruh dia berhenti dari tempat itu. Jangan mengambil harta dari dosa. Jangan mengambil rizki Allah dari cara berdosa. Karena Allah mengeluarkan rizki dari banyak cara. Cara yang halal, cara yang haram. Antum yang salah. Manusianya yang salah. Allah suruh ngambil dari yang halal. Walaupun kerannya kecil. Jangan engkau ambil dari yang haram. Walaupun kerannya besar. Allah menguji keran haram besar. Keran halal kecil. Isbiru. Sabar. Yakin. Allah bukakan keran yang halal. Walaupun kecil. Isbiru. Isbiru. Kebahagiaan antum dan ana bukan di sini. Fil akhirah. Di surga. Isbiru. Sabar. Ya. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki antum semua. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas thamarat. Berikanlah rizki buah-buahan. Rizki buah-buahan yakni simbol kesejahteraan. Ana doakan semoga antum yang bertadarus Allah sejahterakan di dunia dan akhirat. Ana doakan Allahumma amin. Ya Allah muliakan semua yang bertadarus ini dengan kemuliaan di dunia. Cukupkan mereka. Cukupkan rezeki mereka di dunia ya Allah. Dan bahagiakan mereka di dunia sebelum di akhirat. Isbiru. Jadi jangan sampai karena mendapatkan rizki banyak kita lakukan yang haram seperti bazar tadi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Baik, yang kedua lumazah. Lumazah. Al-lamzu artinya adalah Anda simpulkan saja artinya adalah menghina, meremehkan, menjelekkan di hadapannya. Di hadapannya dengan isyarat, dengan gestur tubuh langsung ya, menghina di depannya, di hadapannya. Langsung, fulan, kamu begini, direndahkan, dijelekkan di depannya. Dengan lisan juga bisa, ya yang penting di hadapannya.
Kalau lumazah itu di hadapannya dengan lisan atau bahkan dengan gerakan. Dengan isyarat tangan, seperti ini, dengan isyarat mata, dengan isyarat mulut, dengan isyarat bibir, dan semua isyarat-isyarat yang jelek, itu lumazah. Dan di situ ada tak juga. Apa tak itu? Tadi tak itu menunjukkan apa? Lumazah. Tak menunjukkan apa tadi? Silakan. Menunjukkan apa? Menunjukkan sering. Sering. Ya, sering. Sering. Baik. Jadi lumazah itu menghina juga. Jadi sama ini dua-duanya. Ya, baik. Betul ya. Tak ini menunjukkan profesi sering. Seolah-olah itu pekerjaannya. Baik. Sekarang humazah dan lumazah ini dua-duanya ini ketemu di satu titik. Ketemu di satu titik yaitu menghina, menjelekkan, merendahkan, meremehkan, mencela. Pokoknya semua yang menjatuhkan nama baik seseorang itu masuk humazah, lumazah. Baik dilakukan secara humazah yaitu di belakangnya dan atau dilakukan di depannya. Baik humazah dilakukan dengan lisan, di belakangnya dengan lisan atau lumazah di depannya juga dengan lisan. Ya, saya ulangi. Baik dilakukan dengan humazah, saya ulangi ya. Baik dilakukan dengan humazah, yakni di belakangnya dengan lisan, atau lumazah dilakukan di depannya dengan perbuatan dengan isyarat atau di depannya dengan lisan. Di depannya dengan isyarat, di depannya dengan lisan. Kalau humazah di belakangnya dengan lisan atau zaman sekarang di belakangnya dengan tulisan. Jadi kita ambil kemudahan bahwa humazah ini di belakang, lumazah di depan. Itu aja ya, biar mudah. Humazah di belakang, lumazah di depan. Masing-masing introspeksi diri. Lebih banyak mana? Apakah antum lebih banyak sering terjatuh pada humazah yang menghina dari belakang? Ya, nauzubillah. Atau yang lumazah? Biasanya yang humazah adalah yang menghina dari belakang, yang dia menghina teman sejawatnya atau atasannya, dia tidak berani di depan, maka humazah. Kalau lumazah, lumazah itu biasanya di depan, yaitu orang-orang yang besar, yang kaya, yang punya jabatan, dia berani menghina seseorang di depannya, ditaan, ditusuknya keburukannya, langsung dihabiskan nama baiknya di depan mukanya. Jadi ini dua-duanya bisa jadi terjadi pada seseorang, baik humazah atau lumazah, di belakang atau di depan. Dengan lisan, humazah dengan lisan, lumazah dengan mata, dengan isyarat, bisa dua-duanya, semuanya bisa. Ya, masing-masing introspeksi diri. Di mana posisi antum? Di mana lemah antum? Oh, ana lemahnya di humazah. Ana di depan orang itu ana bisa menjaga tidak menghinanya. Tapi ana lemahnya di humazah. Ana suka di belakangnya. Oke, satu lagi. Di mana antum lemahnya? Di lisan. Dengan lisan atau isyarat? Oh, ana lemah dengan lisan. Karena lisan ana ini banyak omong. Jadi gampang menghina orang. Yang satu, oh, ana pendiam. Tapi ana sering menggunakan isyarat. Ana lemahnya di isyarat. Ana suka ngasih isyarat. Pakai status kah isyaratnya? Atau pakai badan kah? Atau pakai gambar-gambar kah? Memberikan isyarat hinaan. Semua isyarat itu juga penghinaan. Masing-masing melihat dirinya. Di mana lemahnya. Kemudian dia perbaiki. Ini bagian akhlak. Perbaiki akhlak berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan hina, menghina. Karena ini adalah ancaman besar. Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan, kesengsaraan, neraka wail bagi orang-orang yang suka menghina, meremehkan, mencela, baik di depan atau di belakang, baik dengan lisan ataupun dengan isyarat. Terakhir, Anda tutup dengan sebuah hadis. Hadis kita ingat hadis ini yaitu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
bimri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim. Bihasbi imri'in minasyarr ayah kira akhahul muslim. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Nabi, ini artinya, ingetin hadisnya, catat para tutor hadisnya. Bihasbi imri'in, para ustadz catat, bihasbi imri'in minasyarr. Kata Allah, Anda sudah melakukan keburukan. Bihasbi imri'in minasyarr, Anda atau kita sudah dianggap buruk, melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Bihasbi imri'in minasyarr ayah kira akhahu al-muslim. Sudah dianggap melakukan syarr, keburukan, hanya dengan menghina saudara muslim. La haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullah. 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 Hanya, yakni kata Nabi sekali lagi, bihasbi imri'in minasyarr, sudah dianggap berbuat keburukan, sudah dianggap berbuat kesalahan hanya dengan meremehkan, merendahkan saudara seiman dan seagama muslim. Wallahu alam. Semoga ayat satu ini menjadi pelajaran buat kita, agak sedikit lebih menahan lisan dari menghina dan merendahkan. Semoga Allah ampuni kita yang lama, dosa menghina yang lama, dosa riba yang lama, dan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang pernah kita hina dan kita ribahi. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah ampuni kita semua. Wallahu alam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis atas penjelasan materinya yang sangat mendetail terhadap surat Al-Humazah ayat pertama ini. Selanjutnya kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita memiliki ruang breakout room. Silahkan di sini ada Ustadz Agus Mujib, lalu ada saya sendiri Ustadz Faiz, lalu ada Ustazah Mega, ada Ustazah Raudatul Wardah, dan juga ada Ustazah Hanifah. Silahkan kepada para peserta untuk memasuki breakout room di tutornya masing-masing. Lalu kemudian untuk para peserta yang, para hadirin yang di bawah tutor Ustadz Amin, silahkan untuk pada malam ini beliau eh, berhalangan hadir, maka dari itu silahkan para peserta yang dibawahi oleh Ustadz Amin silahkan memasuki ruang breakout room yang tersedia. Ada Ustadz Faiz, atau ada Ustadz Agus, ada Ustazah Hanifa, ada Ustazah Wardah, dan juga ada Ustazah Mega. Barakallahu fikum. Kita akan kembali lagi setelah 15 menit insya Allah.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah eh, berdiskusi bersama dengan tutor masing-masing. Alhamdulillah banyak sekali yang berpartisipasi dan juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dan banyak sekali perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai apa namanya tingkatan menuju kepada masyarakat Rabbani yang lebih baik, menuju kepada individu yang lebih baik. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih para hadirin atas partisipasinya. Sebelum kita tutup, mari kita simak kalimatul khitam, kalimat penutup dari Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Tafadhol, Dr. Jazakumullah khairan, Ustaz Faiz. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup majelis kita dengan dua hal. Yang satu, yakin, meyakini dengan hati yang sadar, hati yang hidup, bahwa menghina, merendahkan, mengecilkan, meremehkan, menjelekkan seorang hamba Allah, wabil khusus Muslim, kita yakini itu adalah sebuah dosa yang besar di mata Allah, sebuah amal buruk yang besar di mata Allah. Ya, dalilnya apa? Dalilnya wail, karena Allah ancam dengan wail dan diancam di ayat pertama, menunjukkan ancaman yang sangat kokoh, wail. Maka yakini bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesalahan yang besar di mata Allah. Walaupun kecil di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Kita melihat sesuatu dengan cara melihatnya Allah. Allah melihat penghinaan itu adalah sebuah kesalahan besar sehingga Allah ancam dengan wail. Itu pesan yang pertama, yakini besarnya kesalahan menghina di mata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah amalan, yaitu menahan menahan lisan semaksimal mungkin dari menghina. Dan jika terjatuh, segera beristighfar. Segera beristighfar. Jadi yang kedua adalah amalan agar menjaga lisan. Kita tahan, kita rem. Tapi setelah itu kalau terjatuh juga, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar yang penuh rasa minta maaf, penuh penyesalan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu saja dua pesan tentang meyakini bahwa menghina adalah sebuah kesalahan yang fatal di mata Allah. Dan yang kedua, mengerem, menahan, dan segera beristighfar jika terjatuh kepada penghinaan ini. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah tunjukkan kita ke akhlak dan lisan yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang menunjukkan kita kepada akhlak dan lisan yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan pada guru kita bersama Dr. Ahmad Hidayat Lubis atas penutupnya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakhir sudah sesi tadarus pada malam hari ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dan banyak sekali hal-hal yang membuat iman kita semakin bertambah dan amal kita juga semakin baik dari hari demi harinya. Semoga manfaat dari tadarus metode 5T ini dapat kita rasakan dan juga berdampak bukan hanya pada diri kita pribadi dari dalam hati, tetapi juga berdampak kepada perbuatan kita, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat kita. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas seluruh partisipan yang telah mengikuti Majelis Tadarus 5T pada malam hari ini. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan, Ustaz Faiz. wabarakatuh. Syukran, syukran. Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum.